kalau agama kita yang dibully, kita bela habis-habisan. Tapi kalau cuma diri kita yang dibully, jangan kita ngebela diri. Mau ngebela agama, iya, tapi kita jangan ngebela diri kita sendiri. Ini berbicara tentang cara bicaranya Nabi Muhammad. Nabi kalau ngomong tuh nggak kayak orang kumur-kumur. Nabi ngomong tuh berbicara dengan bahasa, dengan kata-kata yang teratur, bukan nyerocos seperti apa namanya nyerocosnya orang-orang kalian ini zaman sekarang, kata Sayyidatina Aisyah. Itu ucapan Nabi teratur, tertata, sehingga kalau orang mau menghitung kata-katanya itu bisa dihitung, mudah untuk dihafal. Orang yang duduk tuh dengan mudah mengingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara diulang kata-katanya itu sampai 3 kali. Jadi untuk menegaskan dan mudah dihafal. Diulang sampai yu'id al-kalimah salas. Biar orang faham, ngerti. Sebab ucapan Rasulullah itu dalam utitu jawami al-kalim. Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala jawami al-kalim, dalam kata-kata yang singkat tapi syarat akan makna. Idza takallama nathara minal ma'arif wal ulum nafa'is ad-durar wa laqad utiya jawami al-kalimi ma ajaza 'anil ityani bimithlihi masagi'ul bulagha'i minal bashar. Kalau Rasulullah berbicara, maka itu seolah-olah keluar dari mulutnya itu serpihan-serpihan, butiran-butiran mutiara dan permata dari Nabi Muhammad. Enggak ada satu kata pun yang batil, enggak ada satu kata pun yang ngawur, enggak ada satu kata pun yang ngaco. La yakhruj minhu illa haq. Ada satu orang nulis dari ucapan Nabi Muhammad, terus Nabi bilang uktub fa inna la yakhruj minhu illa haq. Tulis, enggak ada yang keluar dari sini ini kecuali yang hak, yang benar, bukan yang hok, yang hak. Semuanya kebaikan, kebenaran, kejujuran. Hind bin Abi Halah itu anaknya Abu Halah. Abu Halah itu suaminya Khadijah, Siti Khadijah, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu anak dari suaminya Khadijah. Nah itu diasuh oleh Khadijah dan dia banyak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al Hasan bin Ali. Dia bilang, saya bertanya kepada paman saya, disebutnya paman, sebab itu kan masih bersaudara dengan Siti Fatimah, dengan putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diasuh oleh Khadijah, oleh Nabi Muhammad. Saya nanya kepada Hind bin Abi Halah, wa kana wassaf, dia orang yang teliti, pandai, teliti di dalam mensifatkan Nabi Muhammad. Sifli mantiq Rasulullah. Coba Rasulullah tuh kayak gimana sih kalau bicara? Nah, syuf. Kana sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan. Itu Nabi Muhammad katanya mutawasil al-ahzan. Selalu kelihatan selalu bersedih. Daimal fikrah. Orang yang selalu berfikir, merenung. Maknanya bersedih sini artinya selalu khusyuk, prihatin dengan keadaan manusia. Kemudian juga banyak pikiran, selalu merenung, selalu berfikir. Dan laisat lahu rahah, enggak punya waktu santai, tenang, luang, enggak pernah. Enggak ada istirahatnya. La tarahu illa ghadiyan aw raiha. Engkau enggak menemukan Rasulullah melainkan
jalan sono, jalan sini, ada di sana, ada di sini, jenguk orang sakit, nengokin fulan, begini terus. Laisat lahu rahah, nggak ada istirahatnya, selalu aktivitas, selalu sibuk. Sallallahu alaihi wasallam, tiap saat, tiap waktu. Tawilus sakit, banyak diam, la yatakallam fi ghairi hajah, enggak berbicara kecuali kalau ada hajat, ada keperluan. Bicara itu seperlunya, enggak ada bicara yang ngawur, yang enggak ada gunanya. Bicara itu seperlunya, ala kadarnya. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Itu kalau membuka omongan atau menutup omongan selalu dengan nama Allah. Bismillah, alhamdulillah. Selalu begitu dibuka ditutup dengan nama Allah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau bicara yatakallam bijawami' al-kalim. Kalamuhu fadl la fudul wala taqsir. Ucapannya Nabi Muhammad kalau bicara dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu kalimat yang ringkas tapi syarat makna. Maknanya banyak di dalamnya. Sallallahu. Omongannya Nabi la fudul, kalamuhu fadl. Ucapan Nabi semuanya fadilah, kemuliaan, keluhuran. Indah, luhur, santun. Kalamu fadl, mulia ucapannya Nabi. Luhur, suci, santun, dan tidak fudul. Enggak ada ucapan Nabi gitu yang keluar dari hajat. Hajatnya segitu ya ucapannya segitu. Ul fudul hadza kata-kata yang berlebihan. Artinya tidak ada mengandung manfaat akhirat wala manfaat dunia. Walaupun tidak mengandung madarat. Itu namanya fudul. Ucapannya Nabi itu tidak fudul, enggak ada berlebihan, pas. Kalamuhu fadl la fudul wala taqsir. Ucapannya luhur, mulia, santun, fudul, tidak ada fudul, enggak ada berlebihan dalam ucapan. Termasuk juga ngebahas sesuatu yang enggak jelas, sesuatu yang enggak ada manfaatnya diomongin, yang enggak ada gunanya buat diomongin, yang tidak mengandung manfaat dunia ataupun akhirat untuk disampaikan. Tidak mengandung manfaat dunia ataupun akhirat, disampaikan atau enggak disampaikan enggak manfaat. Nah, ucapan Nabi enggak ada ke situ. Enggak ada ke situ. Itu fudul. Wala taqsir. Juga ucapan Nabi itu enggak ada yang kurang, sempurna. Ketika ngomong tuh, oh masih kurang bahas ini kurang, enggak, pas sudah. La fudul wala taqsir. Enggak ngurangin dari apa yang seharusnya disampaikan. Hadza huwal balagh anillah. Laisa bil jafi walal muhin. Nabi itu enggak kaku, enggak kasar, enggak jutek, enggak judes sama orang. Enggak jaf. Juga tidak menghina orang lain, enggak merendahkan orang. Kata-katanya Rasulullah, la bil jafi walal muhin. Enggak judes, enggak jutek, enggak kasar, dan enggak menghina, enggak melecehkan orang, enggak ngebuka aibnya orang. Kata Rasulullah. Perangannya beliau yu'azzim an-ni'mah wa in daggat, mengagungkan nikmat sekecil apapun tuh nikmat diagungkan. Ngelihat sekali itu ada korma di jalanan, dipungut sama Nabi, dibersihkan, korma nikmat dari Allah Ta'ala. Seandainya ini bukan saya enggak khawatir ini korma sedekah, saya bakal makan. Tapi saya khawatirnya ini korma zakat yang tercecer. Begitu, dan saya enggak boleh makan sedekah atau zakat. Begitu, siapa yang mau makan ini? Sallallahu alaihi wasallam.
mengagungkan nikmat sekecil apapun juga. La yadhum minha syai'an. Tidak mencaci makanan, enggak mencaci nikmat yang datang. Enggak enak, keasinan, kepedesan, kurang garam, enggak. Ada sesuatu yang beliau enggak suka, ya yang suka dimakan, yang enggak suka ya enggak dimakan. Orang yang memakan apa yang Rasulullah enggak suka, ya enggak dicela oleh Nabi Muhammad. Ada orang makan daging biawak di hadapan Nabi Muhammad. Nabi enggak makan. Orang-orang pada makan. Enggak, Rasulullah, ini haram. Bilang enggak haram. Kok kamu enggak makan? Bilang lam yakun min ardi qaumi. Bukan sesuatu yang familiar dengan saya. Bukan sesuatu yang biasa saya makan, yang familiar untuk saya makan. Enggak biasa dengan daging itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid makan depan Nabi, dibiarin. Walaupun Nabi enggak doyan, ya, enggak memakannya, tapi bukan berarti ada orang memakan di hadapan Rasulullah dicela atau dilarang. Lah, silakan. Tidak mencaci makanan ataupun memuji-muji, enggak. La tughdibuhu dunya. Dunia, urusan dunia enggak membuat Rasulullah marah. Enggak ada tuh marah gara-gara urusan dunia, marah gara-gara kalah pilkada, gara-gara kalah pemilu, marah enggak dapat kursi, marah enggak dapat sembako, marah enggak dapat harta. Lah, dunia tuh enggak berubah suasananya, suasana hati Nabi cuma gara-gara dunia. Enggak. Sama sekali enggak marah gara-gara faktor dunia. Wala ma kana laha, atau apapun yang ada karena hal duniawi, bukan karena dunia. Kemarahan beliau, na'am, idza tu'addiyal haqq lam yagum li ghadabihi syai' hatta yantasir lah. Kalau yang hak dinodai, maka enggak ada yang bisa menghalangi amarahnya Rasulullah sampai Rasulullah membela hal tersebut, ngebela yang hak. La yaghdab li nafsih, enggak marah buat dirinya, buat pribadinya, enggak marah buat pribadinya. Makanya hatta marahnya elegan. Kenapa marahnya enggak bukan pakai hawa nafsu. Beda marahnya. La yaghdab li nafsi, marah bukan buat nafsunya, bukan buat dirinya. Wala yantasir laha, enggak ngebela diri. Nabi enggak ngebela pribadinya. Enggak sibuk mengklarifikasi buat ngebela diri, enggak. Ngebela agamanya, enggak ngebela diri. Begitu. Ada orang ngebela diri. Oh, kadang demi ngebela diri bawa-bawa agama. Mengebela diri atas nama agama. Oh, kamu menghina saya, berarti kamu menghina Tuhan. Menghina saya berarti kamu melecehkan Islam. Lah. Nabi enggak ngebela dirinya. Enggak marah untuk dirinya sendiri. Tidak. Tapi karena Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggulingkan lawan, udah berhasil dijatuhkan itu lawan, tahu-tahu lawan dalam jihad, udah berhasil dilumpuhkan, tinggal pukulan terakhir itu orang masih ngeberontak, sampai dijatuhkan, udah tinggal pukulan terakhir dia meludah di wajahnya Imam Ali. Maka Imam Ali enggak meneruskan pukulannya, dilepasin. Ali, mau kemana kamu? Kenapa kamu pergi? Terusin, pukul. Habisi saya.
Bilang, enggak, tadi saya bertarung dengan engkau karena Allah. Profesional. Tapi begitu kamu meludahi wajah saya, nafsu saya bangkit, emosi saya bangkit, amarah saya bangkit. Maunya sih ngabisin, tapi pedang saya enggak saya hunuskan untuk nafsu. Untuk Allah. Sono, udah dilepasin. Kata mereka tuh punya deteksi sendiri, bisa ngedeteksi nafsu bangkit, langsung di stop. Bisa mendeteksi. Beda sama kita, rancu, ini nafsu atau din? Buat nafsu atau buat Allah? Bingung. Kadang orang mencemooh pribadinya, terus dibilang, lah kamu bukan mencemooh saya, tapi kamu ke Tuhan. Dibelokinnya ke Tuhan. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib, ada orang permasalahannya dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Islam, dalam jihad. Tahu-tahu dia meludah, ada sedikit nafsunya bangkit, lah khalas. Udah. Jangan sampai kecampur dengan nafsu. Dilepasin. Saya enggak bergerak buat nafsu. Enggak menghunuskan pedang buat nafsu. Kalau kita lihat segala bentuk perjuangan yang ada di zaman kita sekarang, mau itu di barat, di timur tengah, di Indonesia, dimanapun segala bentuk pergerakan, perjuangan yang ada di negeri kita, semuanya rata-rata itu ya nafsu yang bermain. Hampir-hampir enggak ditemukan sesuatu yang bukan buat nafsu yang bermain. Nafsu itu khalif syaitan, khalif an-nafs wa syaitan wa asihima wa innahuma mahadhakan nusha fatahimi. Kita melakukan apa-apa curigai, ada hadzun nafs enggak di situ? Ada jatah nafsu enggak di situ? Soalnya nafsu sering minta jatah. Nafsu itu sering minta jatah. Menyusup, merusak. Nafsu kalau udah menyusup tuh ngerusak niat, ngerusak ibadat, ngerusak ketaatan. Jadi rusak semuanya. Cuma gara-gara nafsu. Hatta ilmu jadi rusak gara-gara nafsu. Itu dibilang bahwasanya gutrah minal hawa tughayyir bahar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa ngerusak lautan ilmu. Ilmu kayak lautan jadi rusak gara-gara setetes hawa nafsu. Ambil juga jihad kayak lautan jadi rusak gara-gara hawa nafsu. Dakwah kayak lautan, kemasukan setetes hawa nafsu jadi rusak, jadi busuk. Amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti lautan jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Kalau dia bermain di situ, jadi rusak. Kata, nah masalahnya bagaimana? Itu kan kalau ilmunya kayak laut, nafsunya setetes, jadi busuk. Bagaimana halnya kalau ilmunya setetes, nafsunya kayak laut? Dakwahnya setetes, nafsunya kayak laut. Tahu? Amar ma'ruf nahi mungkarnya setetes, sisanya nafas hawa kullu hawa. Amar ma'ruf nahi mungkar satu Quran, satu hadis. Ayat hadisnya cuma 2 ayat doang. Caci makinya sebuku, sekitab. Berusak semuanya, habis. Kata. Dinodai. La yantasir li nafsihi, la yaghdab li nafsihi wa la yantasir laha. Tidak marah buat dirinya sendiri dan enggak ngebela diri. Kagak ngebela diri. Ada akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Itu dia bilang ke Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi dia dibuli, difitnah dengan sebuah kebohongan hingga dibuli oleh satu rakyat Mesir. Akhirnya dan beliau enggak klarifikasi, enggak menjawab.
Dan Habib Ali bilang ke dia, ya Maulana, ya Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya kan kamu ini orang yang terkenal, ya, televisi semuanya di bawah perintah kamu. Kamu cuma perlu muncul sekali aja di televisi, menjelaskan, mengklarifikasi, niscaya itu fitnah semuanya bakalan hilang dan orang yang memfitnah kamu kebongkar segala tipu dayanya. Maka Syekh Mutawalli bilang, Syekh, ya waladi, kalau agama kita yang dibuli, kita bela habis-habisan. Tapi kalau cuma diri kita yang dibuli, jangan kita ngebela diri. Mau ngebela agama, iya, tapi kita jangan ngebela diri kita sendiri. Jangan ngebela diri sendiri. Sebab mukmin dia nggak ngebela diri. Innallah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang ngebelain orang-orang yang beriman. Jadi ente nggak perlu ngebela diri sendiri. Udah, cukup. La tudafi' an nafsak, dafi' an dinik. Wa ma'an nafsak, ente tudafi' an dinik wa nafsak rabbi yudafi' anha. Selesai sudah. Nabi Muhammad SAW dibilang majnun dan enggak ngebela diri. Allah yang ngebelain. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. La yantasir laha. Jangan ngebela diri. Idza asyar, kalau ngasih isyarat dengan telapak tangannya seluruhnya. Bukan dengan jarinya. Tapi dengan telapak tangannya. Idza ta'ajjab gallabaha. Sallallahu alaihi wasallam. Idza tahaddatsa ittasala biha. Apabila berbicara, maka dia tempelkan itu ke kedua telapak tangannya. Wadharab biratihil yumna batna ibhamihil yusra. Ya, dengan telapak tangannya kanannya itu beliau letakkan di atas jempolnya dia yang kiri. Idza ghadib a'rad wa asyah. Idza farih ghadda tarfahu. Apabila marah, maka Nabi Muhammad berpaling. Kalau marah bukan sesumbar depan orang-orang. Udah marah ya berpaling sudah, khalas. Arad. Masyah menjauh. Idza farih, kalau gembira akan satu hal, ghadda tarfah. Maka beliau pejamkan matanya. Jullu dhahikihi at-tabassum. Kebanyakan ketawanya beliau ya senyuman. Kebanyakan tawanya itu adalah senyuman. Yaftaru an mithli habbil ghamam. Senyumannya itu ntar kebuka seperti habbil ghamam. Tahu habbil ghamam? Kayak butiran es yang putih bening tuh, yang dari senyumannya itu kelihatan gigi-gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih bersih seperti butiran es sallallahu alaihi wasallam. Kita tabassama an mithli habbil ghamam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Subhanallah. Ada semua awsaf syama'il Muhammadiyah. Ini kan kita baca nih di sini. Cuma semuanya yang kita baca kebayang pada pribadi guru-guru kita. Kita ngebaca begini, begitu. Ini semuanya nih, Al-Habib Ali Al-Jufri bilang, pertama dia baca kitab Syama'il Muhammadiyah,
At-Tirmidzi di hadapan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Terus di situ tersentak dia punya batin. Kenapa? Semua yang ada di kitab ada pada pribadi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Semuanya udah dilihat, nampak pada pribadi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Semuanya. Ini tulisan, begitu. Ini tulisannya di sini. Nah itu terjemahan hidupnya ada pada pribadi mereka. Semua yang kita baca sini juga ada pada pribadi syuyukhina. Amsal Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Zain, Habib Abu Bakar Al-Mashhur, wa syuyukhina radhiyallahu anhum ajma'in. Yang gerak mereka itu mengingatkan kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bitaufiq.